Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kabar kalian semua sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Pertemuan kita kali ini melanjutkan pembahasan bab 4, ayo membayar zakat, berkaitan dengan kompetensi dasar 3.7. Setelah Ibu selesai menyampaikan materi, diharapkan kalian mampu: pertama, menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. 2, menunjukkan hikmah zakat. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anakku, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang makna zakat dan macam-macam zakat. Sekarang kita lanjut orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Tentu kalian masih ingat sebutan bagi orang yang mengeluarkan zakat disebut apa, ayo? Iya, betul, muzaki. Kalau orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, maka orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat fitrah sama dengan penerima zakat harta atau zakat mal. Namun, zakat fitrah diutamakan kepada fakir miskin. Apa tujuannya? Tujuannya agar kaum fakir miskin pada hari raya tidak perlu keliling mencari nafkah karena kebutuhan pokoknya terpenuhi. Allah telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Berdasarkan ayat di atas, mustahik zakat ada 8 golongan atau 8 asnaf. Di antaranya 1, fakir. Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. 3, amil. Amil adalah orang yang
mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. 5. Hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. 6. Ghorimin. Ghorimin adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. 7. Fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah itu mencakup kepentingan umum seperti mendirikan masjid, mendirikan musola, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan yang ke-8, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya di perjalanan. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kalau ada yang berhak menerima zakat, berarti ada yang tidak berhak menerima zakat, tuh ya? Iya, ada. Ada di antara kita yang tidak berhak menerima zakat, antara lain 1, orang kaya. 2, hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. 3, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4, orang yang dalam tanggungan orang yang berzakat, misalnya anak dan istri. 5, orang kafir. Zakat juga sekaligus sebagai amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Manfaat zakat fitrah yaitu membersihkan diri setelah berpuasa, mencukupi kebutuhan mustahik pada hari raya. Dengan berzakat dapat membentuk perilaku terpuji, di antaranya pemurah, dermawan, rendah hati, dan kasih sayang. Dan dengan berzakat, kita dapat menghindari sifat-sifat tercela seperti bakil, kikir, riya, takabur, tamak, dan lain-lainnya. Lalu, apa manfaat zakat bagi yang berzakat? Manfaat zakat bagi yang mengeluarkan zakat adalah sebagai sarana untuk membersihkan harta dan diri dari sifat tamak. Zakat memiliki banyak hikmah. Di antara hikmah zakat sebagai berikut. 1, sebagai wujud syukur kepada Allah. 2, menghilangkan sifat bakil dan sombong. 3, mencukupi kebutuhan bagi si penerima. 4, menghilangkan sifat iri dan dengki. 5, mempererat persaudaraan antara yang mampu dan yang tidak mampu. 6, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. 7, membantu orang yang kesulitan dari segi ekonomi. 8, mendorong manusia berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 9, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lainnya. Anak-anakku, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada salah dan khilaf, mohon maaf. Sebelum ditutup, tugas untuk kalian kerjakan tugas mandiri 3 halaman 45 nomor 1 sampai 5 dan tugas mandiri 4 halaman 46 nomor 1 sampai 5. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.